sehingga sempat 2 tahun nggak berjalan sehingga expire bahan baku tersebut ya dibuang. Mungkin itu habis sekitar adalah 25 jutaan. Jadi kalau secara umum orang minum akan lebih aman dibandingkan dengan herbal ada campuran BKO gitu ya. Kalau kami tidak menggunakan sama sekali bahan kimia apapun, obat kimia gitu ya. Nama saya Surina, saya sebagai founder dari PT Anugerah Rempah Nusantara. Sekarang PT Anugerah Rempah Nusantara bergerak di bidang industri herbal. Sebelumnya itu kami awalnya itu adalah distributor agen telur di Jambi. Ya, habis itu saya tahu tentang pakaian dalam Fiori, ya bisnisnya MLM. Jadi saya dari tahun 2010 sampai sekarang masih memegang jadi bisnis centernya Fiori untuk Kota Jambi. Ya, jadi dengan saya punya keyakinan networking yang cukup luas di Indonesia. Nah, pas di COVID, di networking saya itu pada vakum ya, pengalihan dari offline ke online gitu kan. Jadi yang kita yang usia yang sudah 50-an tahun itu agak sulit untuk beradaptasi ke online. Jadi sampai vakum di network marketing sehingga berpikir kan pas di COVID tuh ya nggak bisa lagi usaha apa gitu kan ya, sempat vakum semua usaha vakum gitu ya. Nah, jadi cari solusi di Google kan, tanya-tanya Google bisnis apa sih yang baik untuk zaman COVID ini kan, dia bilang di bidang kesehatan. Nah, pas di bidang kesehatan itu, di bidang kesehatan tersebut sehingga saya tertarik sama herbal. Nah, dengan networking saya yang cukup luas di Indonesia, sehingga saya beranikan diri untuk membangun industri herbal di Kota Jambi ini. Nah, saya itu termasuk orang yang nekat ya, orang yang berani, nekat. Saya tidak paham yang namanya industri herbal, tapi saya belajar terus, ya kan, searching Google, ya kan, perlu apa saja, ya kan, yang dibutuhkan oleh industri herbal. Ya, jadi saya dulu kan punya mobil, jadi mobil itu kami jual, kami beli mesin-mesin untuk industri herbal gitu. Nah, jadi ya produksi industri herbal pada saat zaman COVID itu ada isu tentang sungkai. Sampai Pak Haris ya, gubernurnya Jambi itu mengatakan bahwa sungkai sangat baik untuk COVID, penderita COVID. Sehingga dari situlah kami memberanikan diri untuk membeli mesin-mesin produksi untuk produksi sungkai. Nah, jadi selain sungkai kami ada juga beli mesin untuk produksi bandrek. Nah, dari situ sehingga ya perkembangan zaman COVID ya sangat baik sekali ya, obat-obatan herbal atau apa ya yang sangat dicari. Apalagi sempat itu kalau nggak salah obat-obatan banyak kosong, obat batuk banyak kosong, termasuk susu encer pun kosong ya. Jadi larinya ke sungkai dulu tuh, sehingga kami kewalahan, jujur kami kewalahan untuk memproduksi sungkai. Satu hari bisa sampai 5.000 bungkus, satu hari 2 shift. Ya, dari karyawan yang jam 8 sampai jam 4, habis itu jam 3 sampai jam 12 malam. Iya, kalau untuk cerita pertama kali yang membeli itu dari teman sih, teman bilang bandrek kamu enak ya katanya kan, kok yang tadinya masuk angin, kok minum langsung enak kan badannya tuh, yang tadinya mau pusing-pusing nggak jadi pusing gitu. Nah dari situlah teman bilang ini bagus bandrek kamu katanya kan, jangan buat cair tapi jadikan dia bubuk jadi bisa pemasaran seluruh Indonesia. Nah dari ide tersebut sehingga saya yang memberanikan diri untuk beli mesin produksi bandrek tadi gitu kan. Nah dari yang kayak mana ya, rasanya seneng aja ya, yang tadinya dia mau pusing, nggak enak badan, minum bandrek kita jadi badannya enak, itu rasanya kepuasan tersendiri bisa membantu orang sehat gitu. Ya kalau kami menggunakan bahan-bahan herbal alami semuanya tanpa ada campuran bahan kimia. Jadi kalau secara umum orang minum akan lebih aman dibandingkan dengan herbal ada campuran BKO gitu ya. Kalau kami tidak menggunakan sama sekali bahan kimia apapun, obat kimia gitu ya. Yang sering kena lacak sama BPOM itu kan sering herbal digabung sama BKO ya. Nah, kalau kami enggak sama sekali menggunakan BKO, benar-benar murni dari herbal alami semuanya. Nah, kalau bahan baku yang kami dapatin ya berupa bahan baku yang masih segar ya,
seperti daun sungkai yang mereka langsung petik, langsung bawa ke sini, kayak daun kelor atau daun pegagan. Semua bahan itu kalau daun-daunnya masih fresh, yang langsung bawa ke sini untuk kita olah. Jadi untuk supaya dapat bahan yang segar, kami tidak di petani atau penampung itu diam di mereka nampung dulu di sana gitu kan, baru bawa sini. Enggak, kami yang mereka petik langsung bawa ke sini, jadi kondisi masih fresh gitu bahan yang kami ambil. Jujur kalau untuk proses produksi yang sulit itu bagi kami adalah pengolahan madu herbal sama bandrek. Justru kalau produk yang lain nggak begitu sulit, tapi kalau untuk pengolahan bandrek sama pengolahan di madu herbal itu bagi kami agak butuh tenaga cowok ya, yang agak ekstra kuat lah gitu. Kalau untuk bahan baku saya masih kayak jahe, saya masih ambil dari pasar Jambi, kayak temulawak, kencur, itu masih ambil dari pasar gitu. Tapi kalau kayak susu etawa, saya masih beli dari Jawa. Kemudian juga kayak maltodextrin juga masih beli dari Shopee, ya. Nah, ada beberapa yang masih kita beli dari Shopee. Nah, kalau untuk tantangan ya, memang bagi kami itu cukup berat ya, yang namanya bangun sebuah industri herbal, ya pastinya kan butuh modal yang sangat cukup besar ya kalau untuk industri herbal. Karena kenapa? Dari perizinan itu yang membuat dia harus higienitasnya, pabriknya itu harus benar-benar higienitasnya bagus, baru bisa dapat kelayakan untuk dapat CPOTB atau CPPOB gitu ya. Nah, jadi butuh modal yang sangat cukup besar untuk membangun sebuah industri. Karena kami ini termasuk modal nekat, yang awalnya hanya menjual mobil, beli mesin-mesin, kemudian bangun industri, ya terutama yang bagi tantangan kami sih yaitu di modal. Nah, tapi ya saya tidak putus asa di modal yang kami ada aja gitu kan. Saya coba mengajak beberapa teman untuk sebagai investor di perusahaan kami gitu. Jadi dari modal teman-teman itu sehingga kami bisa survive lagi untuk berjalannya industri ini gitu. Nah, hanya saya kena tipu lagi gitu. Ada satu produk yang dulu yang kami buat yaitu Soya Procamek. Soya Procamek itu sempat kami udah produksi gitu kan, bahan bakunya udah cukup banyak kami supply gitu dari luar ya kan, termasuk kedelai, termasuk bahan-bahan yang lain gitu ya, cukup banyak. Itu investasinya kemarin di Soya Procamek ya kan, cuma di pasarnya kurang begitu jalan, sehingga sempat 2 tahun nggak berjalan, sehingga expire bahan baku tersebut ya dibuang. Mungkin itu habis sekitar adalah 25 jutaan di Soya Procamek. Orang tidak bayar 5 juta, tapi orang pinjam duit sama saya itu yang ini. Jadi sekarang tuh kondisi yang lagi bener-bener dilema, yang lagi mau terus enggak, ini caranya solusinya gimana gitu kan. Itu sih di masalahnya di sana. Cuman ya saya berpikir kan kita bangun sebuah industri ini kan ada visi misi ya, ada visi misinya. Jadi kalau saya sempat down itu saya baca visi misi, sehingga saya membuat kuatkan diri saya harus berjuang untuk sesuai dengan visi misinya dari membangun industri ini. Saya kalau lagi down tadi saya baca visi misi. Saya baca visi misi membuat semangat saya kembali lagi untuk tetap mau bertahan dan berjuang bagaimana semua masalah ini bisa diatasin, semua ini bisa berjalan dengan baik. Ya itu visi misi yang kami bangun. Pada saat zamannya COVID ya, tahun 2021 sampai ke 2022 itu masa-masanya kami yang berjaya banget ya, sampai kami yang diubur-ubur sama pelanggan kami. Saya nggak perlu promosi, nggak perlu marketing, justru mereka yang cari kita. Ya satu hari bisa sampai 5.000 bungkus untuk di bidang obat sungkai ya, itu teh sungkai tadi obat COVID tuh teh sungkai itu. Jadi kami diburu banget sama orang-orang sampai antri, ada papan list siapa yang harus didahulukan untuk ininya. Jadi zaman tersebut saya nggak kewalahan di modal, malah mereka yang kasih duit ke kita duluan untuk ininya antrian gitu. Ya suami sih ya, terutama di suami yang selalu support ya kan. Walaupun saya bilang, aduh suka ngeluh kadang sama dia kan, ini kok begini-begini, ya dia selalu menguatkan diri,
pasti ada waktunya untuk naik kembali gitu. Suami yang selalu support dan dukung. Kalau untuknya produk kami udah sampai ke Banjarmasin, Jakarta, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Kabupaten Jambi, ya. Sempat juga waktu zaman COVID itu sampai ke Australia, ke Malaysia, sampai ke Kanada. Iya, 3 negara tersebut waktu zaman COVID. Ya. Saya dengan sudah bangun sebuah industri herbal yang keluar modal cukup besar kan, saya tidak putus di Tesungkai sama Bandrek saja, ya kan. Jadi karena sudah investasi cukup besar ya, jadi saya harus banyak belajar lagi tentang ilmu herbal. Jadi saya kemarin sempat belajar ke Jawa 10 hari ikut pelatihan herbal, meracik maserasi madu gitu ya, madu herbal, maserasi fermentasi obat pencair, buat obat kapsul, balsem, salep. Nah, 5 kategori ini kami belajar dengan biaya cukup lumayan juga sih, 10 hari. Nah, ya, jadi karena kami sudah bisa menambah varian produknya begitu cukup varian baik gitu ya, kami menerima maklon. Ya, maklon sudah ada 2 perusahaan yang maklon sama kami, yaitu di Balsem, Power Balm, sama di Kopi Vitalitas. Gitu. Dan ini saya lagi ada kerjasama dengan TikToker, ada di Jambi ada 2 TikToker yang akan kerjasama untuk mengembangkan madu kasrong, madu untuk sakit mah. Gitu.